Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari dari kelas 1B Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem integumen. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Kulit ari atau epidermis sebagai lapisan yang paling luar. 2. Kulit jangat atau dermis, korium atau kutis. 3. Jaringan penyambung di bawah kulit atau subkutanea, hipodermis atau subkutis. 1. Epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar, paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit, karena kosmetik dipakai pada bagian epidermis. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antara sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan kulit, yaitu A. Lapisan tanduk atau stratum corneum merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Pada telapak tangan dan telapak kaki, jumlah baris keratinosit jauh lebih banyak karena di bagian ini lapisan tanduk jauh lebih tebal. Lapisan tanduk ini sebagian besar terdiri atas keratin, yaitu sejenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. B. Lapisan bening atau stratum lucidum. Lapisan bening disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. C. Lapisan berbutir atau stratum granulosusum. Lapisan berbutir tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasa dan berinti mengkerut. D. Lapisan bertaju atau stratum spinosum. Lapisan bertaju disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. E. Lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basale. Lapisan benih merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satuan baris sel torak atau silinder, dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. 2. Dermis. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palip atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus erector pili. Keberadaan ujung-ujung saraf perasa di dalam kulit jangat memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. Saraf perasa juga memungkinkan segera bereaksi terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri kita. Jika kita mendadak menjadi sangat takut atau sangat tegang, otot penegak rambut yang menempel di kandung rambut akan mengerut dan menjadikan bulu roma atau bulu kuduk berdiri. Dermis terdiri atas sekumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut akan kembali ke bentuk semula, dan serat protein ini yang disebut kolagen. Serat-serat kolagen ini disebut juga jaringan penunjang karena fungsinya dalam membentuk jaringan-jaringan kulit yang menjaga kekeringan dan kelenturan kulit. Berkurangnya protein akan menyebabkan kulit menjadi kurang elastis dan mudah mengendur, hingga timbul kerutan. Faktor lain yang menyebabkan kulit berkerut yaitu faktor usia atau kekurangan gizi. Dari fungsi ini tampak bahwa kolagen mempunyai peran penting bagi kesehatan dan kecantikan kulit.
Perlu diperhatikan bahwa luka yang terjadi di kulit jangat dapat menimbulkan cacat permanen. Hal ini disebabkan kulit jangat tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari. Lapisan kulit jangat terdapat dua macam kelenjar, yaitu A. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar, dan duet yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu satu, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula, minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat apokrin yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital. Menghasilkan cairan yang agak kental berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang. B. Kelenjar palit. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Kelenjar palit membentuk sebum atau urat kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka. 3. Hipodermis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur. Fungsi jaringan kulit yaitu 1. Pelindung atau proteksi. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak yang menjadikan kulit tahan air. 2. Penerimaan rangsangan. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik, yaitu yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. 3. Pengatur panas atau dermoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,50 Celcius. 4. Pengeluaran atau ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu, yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. 5. Penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. 6. Penyerapan terbatas. Kulit dapat menyerat zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak. Dapat diserap ke dalam kulit. Hormon yang terdapat pada krim muka dapat masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan kulit pada tingkatan yang sangat tipis. 7. Penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat, maupun kontraksi otot penegak rambut. 8. Pengaturan keseimbangan cairan. Secara umum, ada 5 jenis kulit, yakni kulit normal,
kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Kulit yang kekurangan cairan umumnya terlihat kusam dan kering. Kondisi ini terjadi karena aliran darah di kapiler kulit tidak berjalan lancar secara maksimal. Ciri kulit yang sehat, kulit berwarna cerah, lembab, halus, dan kenyal. Pengaturan keseimbangan cairan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi absorpsi, permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil fungsi respirasi. Kemampuan absorpsinya tergantung pada ketebalan kulit, hidrasi kelembapan, metabolisme, dan jenis fekulum. Penyerapan dapat melalui celah antara sel menembus sel epidermis melalui muara saluran kelenjar. Fungsi ekskresi mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Pada fetus, kelenjar lemak dengan bantuan hormon androgen dari ibunya memproduksi sebum untuk melindungi kulitnya dari cairan amnion, di mana pada waktu lahir ditemui sebagai Ferenci sesosa. 9. Fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan temperatur. Kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Di permukaan kulit terdapat rambut yang menjaga suhu, dan dalam lapisan dermis, kulit mengandung sel yang dapat mengondisikan suhu tubuh manusia. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.